Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian dan merahmatkan diri kalian, di mana telah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya tentang yaitu al-aqidatu wa ahamiyatuha, tentang akidah dan pentingnya akidah, di mana telah kita sebutkan tentang ta'rif dan pentingnya akidah sebelumnya. Maka bab kali ini kita akan lanjutkan, yaitu pada sebelumnya yaitu ta'riful akidah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang ahamiyatul akidah, pentingnya akidah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh dalam kitab Muqarrar ini, yaitu ahamiyatul akidati, pentingnya akidah. Tatabayyana ahammiyatu al-aqidati min khilalil umuril atiyah. Akan jelas betapa pentingnya akidah min khilali al-umuril atiyah, setelah kita melihat perkara-perkara berikut ini, di mana dikatakan pada poin yang pertama, awalan al-aqidatu as-sahihatu hiyal asasul ladzi yaqumu alaihi ad-dinu kulluhu. Thaniyan al-aqidatu as-sahihatu syartun liqabulil amali. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Thalithan al-aqidatu salimatu hiyal asasul iman, hiya asasul imani alladhi yakunu bihil amnu was sa'adatu wal falahu fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Wa qala subhanahu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Wa qala ta'ala wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Rabi'an, qala al-syekh rahimahullah hafizahullah, al-aqidatu hiya aslu da'watir rusuli alaihimus salatu jami'an. Fa awwalu ma yad'ur rusulu alaihimus salamu aqwamahum ilaihi ibadatullahi wahdahu wa tarku ibadati ma siwahu, kama qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa kana kullu rasulin awwala ma yukhatibu qaumahu biqaulihi yaqulu lahum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qalaha Hud wa Salih wa Syu'aib wa jami'ul anbiya'i alaihimus salam. Wa qad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'tsati 13 aman yad'u an-nasa ila tauhidi wa islahil aqidati. Limadha? Qala al-muallif li'annaha asasul ladzi yaqumu alaihi bina'ud dini wa tahsulu bihi sa'adatu fid dunya wal akhirah. Walamma kana ihtimamur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awwalan saral ulama'u wal muslihun fi kulli zamanin ala nahjil anbiya'i wal mursalin alaihimus salam, fakanu yabda'una bid-da'wati ila at-tauhid wal islahi wa islahil aqidati thumma yattajihuna ba'da dhalika fi da'watihim ila ihtimami bi baqiyati umurid dini wa masalihil ibadil ukhra. Taib, kita jelaskan. Pentingnya akidah itu akan jelas setelah min khilalil umuril atiyah,
setelah kita memperhatikan perkara-perkara berikut ini. Awalan, yang pertama dikatakan oleh muallif hafizahullah, al-aqidatu sahihatu hiyal asas alladhi yakumu alaihi din. Bahwa akidah as-sahihah, akidah yang benar, itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dikatakan di sini al-aqidatu sahihah, akidah yang benar itu hiyal asas, dia merupakan dasar atau pondasi, alladzi yaqumu alaihi dinu, di mana ditegakkan atas dasar inilah ad-dinu kulluhu, semua agama ini. Artinya semua amalan-amalan dalam agama ini. Maka dikatakan demikian dikarenakan iman atau pengertian dari akidah yang benar, iman yang benar, sebagaimana kita jelaskan dalam ta'rif sebelumnya. Dengan iman seperti itulah amal ibadah seseorang dalam agama ini baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang seperti inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Dan siapa yang memiliki keyakinan akidah selain dan ajaran selain akidah yang benar dalam Islam seperti ini, maka fala yuqbalallahu minhu, Allah tidak menerima agama yang selain itu, selain daripada apa yang diajarkan dalam Islam berupa iman yang benar, akidah yang benar. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin di tempat dari neraka jahanam. Kenapa? Karena iman atau akidah mereka yang tidak sahih, yang tidak benar. Maka tidak diragukan tentang bahwasanya akidah yang benar, iman yang benar merupakan dasar atau pondasi dari agama kita. Kemudian dikatakan pentingnya akidah yang kedua adalah al-aqidatu sahihatu syartun liqabulil amal. Al-aqidatu sahihatu syartun liqabulil amal. Dia merupakan syarat diterimanya amal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan atau barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, tentunya dengan perjumpaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diletakkan dia pada keridhaan Allah, pada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyamal amalan salihan. Syarat yang pertama, dia hendaklah beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya dengan ibadah dan dia tidak menyekutukan ibadah yang dilakukannya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyekutukan ketika dia beribadah, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang pun juga. Lihat,
apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surah Al-Kahfi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang, ibadah seseorang, jika amal dan ibadah tersebut diiringi dengan hal-hal berupa penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan. Dan bahkan Allah akan mengharamkan atas orang yang melakukannya itu, yaitu berbuat untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan atas dia untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalilnya telah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, penjelasan video sebelumnya. Dan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dia surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan sedikit kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kesyirikan. Dan banyak keburukan-keburukan dari orang yang akidahnya rusak dengan kesyirikan. Karena akidah itu tidak bisa dikatakan sahihah lagi ketika dalam akidah seseorang itu mengandung unsur-unsur kesyirikan. Unsur-unsur kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru", sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa menyekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu, selain kesyirikan, liman syaa, bagi orang yang dia kehendaki. Jadi Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa may yusyrik billah, dan Allah tegaskan lagi, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi ayat ini juga menegaskan bahwasanya orang yang akidahnya rusak dengan sebab kesyirikan, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan banyak bentuk-bentuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan dan bahaya-bahaya dari kesyirikan itu sendiri. Kemudian muallif hafizahullah mengatakan, al-aqidatus salimatu thalithan, al-aqidatus salimatu hiya asasul iman alladhi yakunu bihil amnu was sa'adatu wal falahu fid dunya wal akhirah. Akidah yang salimah, akidah yang selamat, akidah yang benar, hiya asas, dia merupakan asas bagi iman seseorang. Artinya
dikatakan seorang itu mukmin ketika dia memiliki akidah iman yang benar kepada rukun iman. Iman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikatnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir. Bahkan dia wajib benar pula dalam imannya kepada, yaitu wal imanu bil qadari khairi wa syarri, dan iman kepada takdir Allah baik ataupun buruknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu minhum sarfan wala adla. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari mereka amalan yang wajib dan tidak juga akan menerima dari mereka amalan yang sunnah hatta yu'minu bil qadar. Hatta yu'minu bil qadar, sehingga mereka beriman kepada takdir Allah dengan benar. Ini menunjukkan bahwasanya amalan seseorang tidak akan diterima sampai benar iman akidah mereka kepada rukun iman yang telah menjadi takrif pengertian dari akidah yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Karena dia merupakan pokok-pokok tersebut adalah asasul iman, dasar-dasar iman. Di mana dengan benarnya akidah seperti ini, dialah yang akan menjadi sebab alladzi yakunu bihi, di mana seorang akan mendapatkan dengan akidah yang atau dasar yang benar tentang imannya tersebut, yaitu dia akan mendapatkan yang pertama al-amnu, keamanan. Was-sa'adatu, dan seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Wal falahu, dan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan fid dunya wal akhirah, di dunia kebahagiaan, keamanan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ini tampak, pernyataan ini jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seperti pada dalil yang pertama disebutkan oleh muallif hafizahullah, qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka bidzulmin ay bisyirkin, dengan kesyirikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan makna dzulmin di sini adalah asyirku, sebagaimana dijelaskan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka lah, orang yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan inilah, mereka yang seperti inilah lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar-dasar seorang mendapatkan hidayah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kejayaan, keberhasilan dunia dan akhirat, dasarnya adalah keimanan yang tidak boleh dicampur dengan kesyirikan. Dalil yang kedua disebutkan oleh mu'allif hafizahullah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
walau anna ahlal qura, sekiranya satu penduduk negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan juga dari bumi. Lihat, Allah Subhanahu wa taala orang ini menyatakan satu penduduk negeri yang mereka beriman, memiliki keyakinan yang benar, wattaqu, dan mereka bertakwa, memiliki amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fatahna alaihim barakat, sungguh benar-benar akan kami bukakan kepada mereka barakat, keberkahan. Kata-kata barakah menunjukkan banyaknya kebaikan, tadullu ala kathratil khair, menunjukkan banyaknya, makna ini menunjukkan banyaknya kebaikan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Dan Allah mensyaratkan tadi mereka benar akidahnya dan benar amalannya, iman dan takwa. Karena ketika dua kalimat ini disebutkan secara bersamaan, maka makna iman adalah, maksudnya adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati kita, dan makna ketakwaan adalah yaitu amalan-amalan zahir. Tetapi jika disebutkan salah satunya, maka makna iman masuk kepada makna ketakwaan, dan makna ketakwaan, atau jika disebutkan ketakwaan iman saja, maka makna ketakwaan masuk di dalamnya. Ini satu di antara bentuk lafaz idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada dalil yang ketiga, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, orang yang dikatakan dia beriman ketika dia benar akidahnya, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, dikatakan amal saleh ketika amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan. Falahu jazaa'anul husna, maka bagi dialah balasan yang sempurna. Balasan yang sempurna, dan tidak ada balasan yang lebih sempurna selain dari balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dan rahmat dan keridhaan Allah yang Allah berikan ketika seorang di dunia. Demikian pula Allah akan memberikan keridhaannya dan rahmatnya serta surganya ketika di akhirat. Kemudian pentingnya akidah itu dilihat dari perkara yang keempat, min khilalir rabi'ah, yaitu dikatakan oleh mu'allif, al-aqidatu hiya aslu da'watir rusuli alaihimussalamu jami'an. Akidah itu merupakan dasar, aslun, pokok, inti da'watir rusuli, dakwahnya para rasul alaihimussalam jami'an. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah menjelaskannya. Maka tidak diragukan bahwasanya kalau akidah ini menjadi inti dari dakwah para rasul, pokok dari semua dakwah para rasul, menunjukkan bahwasanya akidah ini adalah perkara yang sangat penting, sehingga dijadikan akidah ini sebagai landasan, dasar, dan pokok dakwah semua para rasul. Karena
tidaklah Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus mereka melainkan untuk menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan iman yang benar. Sehingga inilah apa yang pertama sampai akhir daripada hidupnya para nabi itu, senantiasa mereka mengajak kaum mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, memiliki iman yang benar. Sehingga dikatakan oleh mu'allif hafizahullah, fa awwalu ma yad'u ar-rusul alaihimussalam aqwamahum ilaihi, yang pertama kali ma yad'u ar-rusul, yang didakwahkan oleh para rasul alaihimussalam, aqwamahum, kepada kaum mereka, adalah ilaihi, kepada, yaitu akidah yang benar tadi. Apa akidah yang benar? Ibadatullahi wahdah. Bagaimana agar kaum itu, satu kaum tersebut atau kaum para rasul tersebut hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini inti daripada semua dakwah para rasul. Karena inilah dikatakan iman yang benar ketika seorang itu ibadahnya ikhlas, hanya ditujukan kepada Allah. Segala bentuk ibadahnya, doanya, sembelihannya, tidak kepada kuburan para wali, tidak kepada pepohonan, penjaga lautan, atau apapun juga. Mereka tidak berdoa juga kepada selain Allah, memohon perlindungan, beristighosah kepada selain Allah. Mereka tidak minta syafaat kepada selain Allah, tidak kepada para berhala-berhala, tidak juga kepada para rasul, tidak juga kepada para malaikat. Mereka hanya memohon kepada Allah, sebagaimana dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan, tidak minta kepada selain. Inilah sumpah setiap seorang muslim yang salat. Tetapi betapa banyak orang di zaman sekarang, mereka salat, tapi mereka selesai salat menyekutukan Allah, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih di sisi kuburan para wali. Mereka menyembelih, mereka persembahkan untuk penjaga lautan, penjaga gunung dan sebagainya. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, kalian dan keluarga kalian, orang tua kalian, dari hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela dan buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bentuk celaan seorang lebih dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi seorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang itu dikatakan mencela dengan celaan yang paling buruk melebihi seorang itu merendahkan Allah dengan dia berbuat kesyirikan. Dasar kenapa dikatakan bahwasanya akidah ini adalah merupakan dasar dakwahnya para nabi, ini terlihat dalam firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut. Sungguh telah kami utus benar-benar fi kulli ummatin, pada setiap kelompok umat, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Jadi setiap umat dari umat-umat sebelum kita telah Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Apa tujuan Allah mengutus para rasul tersebut pada setiap umat? Lihat, Allah mengatakan di sini, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka semua, kaum, umat, dan rasul-rasul tersebut beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Lihat tujuan para rasul, dakwah. Allah mengutus mereka untuk mendakwahkan ini. Ibadah kepada Allah semata
dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Kemudian dikatakan oleh muallif rahimahullah, wa kana kullu rasulin awwala ma yukhatibu qaumahu, dan adalah setiap para rasul yang pertama kali didakwahkan atau disampaikan kepada kaumnya, yaqulu lahum, dengan ucapan mereka kepada setiap kaum mereka, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah oleh kalian, sembahlah Allah, ma lakum, kalian tidak memiliki, min ilahin, satupun sesembahan, ghairuh, selain Allah. Kalian tidak memiliki satupun sesembahan selain Allah. Qala Nuhun, diucapkan ini oleh Nuh, wa Hudun, wa Salihun, oleh Nabi Hud, oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Syuaib, wa jami'ul anbiya'i alaihim assalatu wassalam, dan bahkan semua para nabi. Sebagaimana Allah sebutkan tentang ini dalam surah Hud, pada surah Al-Qasas dan yang lainnya, bagaimana ucapan mereka, ya qaumi ibudullah, ucapan setiap para nabi tersebut, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Bahkan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Mu'ad ke Yaman, adalah untuk memusnahkan segala bentuk kesyirikan. Dan bagaimana setiap orang tersebut agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ketika Ali, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutusnya, tidaklah, kata Nabi bersabda, tidaklah engkau melihat qabran musyarrafan, kubur yang diagung-agungkan, illa sawaitahu, kuburan yang diagung-agungkan dan dia biasa ditinggikan lebih dari 1 jengkal, illa sawaitahu, melainkan engkau wajib wahai Ali meratakan kuburan-kuburan tersebut dengan tanah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang lain melarang atas umat ini memuliakan kuburan-kuburan, menyembah, melakukan ibadah-ibadah di sana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang melakukan peribadatan-peribadatan di depan kuburan, Rasulullah bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek, sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika syirarul khalqi, mereka adalah sejahat-jahat makhluk, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, tempat mereka melakukan ibadah. Lihat, Allah melaknat perbuatan orang yang demikian. Menunjukkan di mana Rasulullah memiliki ihtimam, perhatian di dalam dakwah untuk mengajak kaum muslimin, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Ikhwata fillah, anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Kemudian
Dikatakan oleh muallif hafizahullah, wa qad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'sati 13 aman, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah ba'dal bi'tsah, setelah beliau diutus resmi menjadi nabi, diangkat menjadi nabi, salasata asyara aman, selama 13 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi selama 13 tahun tersebut? Apakah mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia, mengajak manusia untuk apakah mengajak manusia untuk sholat, menunaikan zakat? Apakah ketika 13 tahun di kota Makkah itu sebelum beliau hijrah mengajak manusia untuk menunaikan zakat, menegakkan sholat, atau mengajak mereka bagaimana hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan? Tidak ada turun kecuali setahun atau 2 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, barulah turun tentang perintah kewajiban salat. Sementara dalam masa 13 tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan dakwah tauhid, bagaimana mengajak kaum Quraisy itu agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah. Jadi yad'un nasa ila tauhid wa islahil akidah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dikatakan manusia di sini karena memang Islam ini tidak hanya untuk orang Arab, orang Quraisy saja. Karena Islam ini merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak benar jika dikatakan Islam itu khusus untuk orang Arab. Tidak benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Rasul ila tsaqalain, kepada 2 makhluk, jin dan manusia. Maka tidak ada perbedaan kewajiban antara jin dan manusia dalam mentaati Rasul dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang didakwahkan oleh Rasul kepada semua manusia, yaitu kepada tauhid wa islahil akidah, dan membenarkan akidah. Sehingga akidah itu bersih dari kesyirikan, keyakinan yang khurafat, menyimpang dan lain sebagainya. Li'annaha asasul ladzi yaqumu alaihi bina'uddin. Karena akidah yang benar, tauhid, merupakan asas di mana agama ini ditegakkan di atas dasar tersebut. Wa yahsulu bihi sa'adah, dan dengan akidah yang benar, tauhid, seorang akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Seorang akan mendapatkan tahsulu bihi as-sa'adatu, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat. Nah, walamma kana ihtimamu rusuli salawatullahi wasallam, dan tatkala perhatian semua para rasul salawatullahi wassalamuhu alaihim adalah biislahil akidah, untuk memperbaiki akidah awalan, yang pertama kali, maka para ulama sesudahnya wajib mereka berjalan dalam dakwah mereka sebagaimana apa yang dilakukan oleh para rasul. Sarul ulama'u wal muslihun,
para ulama berjalan, wal muslihun, dan para cendikawan, fi kulli zamanin, pada setiap zaman, pada setiap waktu, setiap tempat, ala nahjil anbiya'i wal mursalin, di atas jalannya, manhajnya, aturannya semua para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Bagaimana manhaj mereka? Fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid wa islahil aqidah. Di mana mereka itu, karena mereka itu yabda'una dakwah, para rasul dan para nabi memulai senantiasa dakwah mereka ila tauhid, mengajak kepada tauhid dan memperbaiki akidah. Thumma yatajihuna, kemudian barulah mereka mengarahkan dakwah mereka ba'da dzalika, setelah dakwah tauhid dan memperbaiki akidah, fi da'watihim ila al-ihtimami bi baqiyati umuriddin, untuk memberikan perhatian kepada perkara-perkara agama selain daripada selain perkara-perkara tauhid dan islahil aqidah. Wa masalihi al-ibadil ukhra, dan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan bagi para hamba yang lainnya. Inilah manhaj para rasul dan nabi dalam dakwah mereka, dalam perhatian mereka menterbiah umat ini. Sampai-sampai para budak di zaman Nabi, mereka mengetahui akidah secara rinci, bahkan dari sahabat-sahabat muda mulai diajarkan akidah yang benar, seperti Abdullah bin Abbas, banyak nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu amamaka, dan seterusnya, di mana kalimat-kalimat ini mengandung ajaran tentang akidah yang benar. Mudah-mudahan pada poin tentang akidah yang diajarkan ini bermanfaat dan bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kita sampaikan bagi saya dan kalian semua dan keluarga dan kaum muslimin yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari wabah ini, dan segera kita bisa dikumpulkan oleh Allah di atas rahmat dan hidayahnya, dan di atas keselamatan dunia maupun akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.